Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti di channel Education Book and Hobby. Kali ini saya akan sharing tentang 13 langkah menjadi penulis pemula. Langkah apa saja sih yang diperlukan bagi penulis pemula agar nantinya kelak menjadi penulis yang handal atau ternama. Ini oleh saya Ana Widyastuti. Semua akan mati kecuali karyanya, maka tulislah karyamu yang membahagiakanmu di akhirat. Oleh Ali bin Abi Thalib. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah pekerja untuk keabadian. Ini oleh Pramudia Anantatur. Siapapun bisa jadi penulis ternama asal punya niat belajar dan passion untuk menulis. Ini oleh saya Ana Widyastuti. Karyaku, hobiku. Nah, ini langkah pertama apa yang dilakukan oleh penulis pemula, yaitu banyak-banyaklah membaca. Nah, ini adalah kunci pertama jika kita ingin jadi penulis. Membaca karya-karya penulis lain membuat kita mendapatkan banyak pengetahuan. Dari sinilah kita mendapat kosakata dan lebih peka dalam menulis. Dengan membaca, kita akan tahu tulisan seperti apa yang sedang hits dan bagaimana cara penulisannya. Dari membaca, kita juga akan mengetahui mekanisme penulisan yang baik dan benar dan dapat menghasilkan sebuah inspirasi yang baru untuk menulis. Selanjutnya langkah kedua adalah komitmen dan niat yang kuat. Nah, komitmen dan niat yang kuat untuk belajar menulis ini adalah modal kuat diri kita dalam menulis, sebuah pernyataan diri terhadap apa yang akan kita lakukan. Dengan berjanji pada diri bahwa saya harus bisa menulis. Nah, dari sinilah kemudian akan muncul aksi-aksi berikutnya. Ada perencanaan dan usaha-usaha untuk memenuhi komitmen tersebut. Makanya kita harus memiliki komitmen yang tinggi, rela bekerja keras, rela berkorban demi memenuhi janji ini. Ini adalah komitmen kita sebagai seorang calon penulis. Itu kita jika ingin menjadi penulis yang benar-benar serius dalam menekuni bidang kita. Langkah yang ketiga adalah selalu mencatat ide. Kenapa? Karena ide itu bisa muncul di mana saja dan kita sering lupa untuk menulisnya. Kenapa kita harus selalu mencatat ide-ide itu supaya tidak hilang. Kemudian yang keempat adalah bergabung dalam komunitas menulis. Sekarang ini kan komunitas menulis sudah banyak menjamur. Nah, di medsos itu juga banyak sekali ya. Untuk apa? Untuk memperbanyak koneksi dengan komunitas menulis. Seperti di FB, IG, WA, dan sebagainya. Bergabunglah dengan komunitas menulis. Disitulah kita memiliki kesempatan untuk sharing dengan penulis lain. Selain itu, komunitas penulis biasanya sering mengadakan pelatihan menulis sehingga dapat menambah ilmu tentang kepenulisan. Banyak sekali manfaat di antaranya, kita dapat membangun dan meningkatkan motivasi diri kita sebagai atau untuk menjadi seorang penulis. Langkah yang kelima adalah kondisikan suasana aman dan nyaman. Mengapa? Karena itu adalah salah satu faktor yang bisa mendukung proses menulis dan meningkatkan motivasi kita dalam menulis. Nah, kita bisa mencari suasana baru atau menciptakan suasana lebih aman dan nyaman dalam menulis dimanapun kita inginkan. Misalnya saja kalau di rumah, kita bisa merombak tata ruang kamar agar lebih berbeda dan baru sehingga menumbuhkan semangat baru. Jika kita suka menulis di taman atau kafe, cobalah untuk berganti-ganti tempat agar tidak bosan dengan pemandangan dan menunya. Tempat yang baru mungkin juga akan memberikan inspirasi baru. Nuansa baru inilah yang akan meningkatkan motivasi menulis. Langkah keenam adalah berani memulai dan
biasakan untuk menulis. Jangan takut untuk memulai menulis. Jangan pikirkan hasilnya, terus membiasakan menulis akan membuat kita semakin pandai dalam bidang apapun. Ibarat sebuah pisau, jika diasah maka akan menjadi tajam. Sama halnya dengan otak manusia, semakin dilatih maka kemampuannya akan semakin berkembang. Kemampuan menulis juga harus dilatih setiap hari supaya kemampuan menulis kita menjadi lebih baik. Semakin banyak berlatih, maka akan semakin lancar dalam mengekspresikan pikiran dan menuangkan ide yang ada dalam tulisan. Dengan sering menulis, maka semakin mempertajam gaya penulisan kita. Langkah selanjutnya adalah ATM. Apa sih itu ATM? Ya, benchmarking. Membandingkan dan meniru gaya menulis orang lain. Prinsip ini berkaitan dengan banyak hal, terutama dalam proses belajar, khususnya menulis ya. Nah, istilah yang disingkat dan ATM ini apa sih itu? Yang pertama A, amati bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua T, itu tiru sampai kita menghasilkan atau melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga M, modifikasi. Ubah dari apa yang sudah dipelajari sehingga berbeda dari aslinya. Tiru, modifikasi. Itu yang biasa kita lakukan sebagai penulis pemula. Akan tetapi kita tidak boleh meniru persis, karena kita bisa mengcombine, kemudian membuat brand sendiri, membuat tulisan kita sendiri menjadi tulisan yang berbeda. Kemudian yang ke-8 adalah belajar dari pengalaman. Belajar itu tidak hanya yang pernah kita alami saja, tetapi bisa juga banyak belajar dari pengalaman orang lain, dari pengalaman nyata yang dituangkan dalam imajinasi tulisan. Belajar dari pengalaman memang bermanfaat dalam segala hal. Pengalaman itu guru yang terbaik, tapi pengalaman orang lain adalah guru yang paling baik. Jika hari ini tidak bisa menulis 10 halaman, cari tahu penyebabnya. Koreksi diri kita, kenapa sih kok kita tidak bisa menulis 10 halaman. Dan hindarilah melakukan hal yang sama. Yang ke-9 adalah latih diri untuk kreatif. Nah, ini cara yang paling penting, yaitu membiasakan diri menjadi orang yang selalu kreatif dan memiliki ide baru dalam tulisan. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang membuat kepala kita penuh dengan ide brilian di tulisan. Selain membaca, sekali-kali refreshing dengan suasana yang santai, melihat karya penulis yang hebat, membuat kita pastilah kagum dan termotivasi sehingga muncul ide baru itu. Nah, jika kita sudah biasa melakukan hal itu, tentu akan mudah mendapatkan ide menulis. Selanjutnya yang ke-10 adalah cari wadah untuk menulis. Wadah menulis adalah media atau tempat untuk menuangkan ide-ide dan imajinasi kita dalam bentuk tulisan. Kita akan merasakan manfaat menulis ketika hasil tulisan kita itu dibaca oleh orang lain, daripada hanya tersimpan di laptop atau komputer. Karena itu, carilah wadah untuk menampilkan tulisan. Kita tak perlu langsung membuat buku atau novel. Bisa memulainya dengan membuat buletin atau menampilkan tulisan kita melalui blog. Ketika kita memilih wadah untuk menampilkan tulisan yang bisa terbaca banyak orang dan mereka bebas memberikan respon, maka cara ini akan membantu kita meningkatkan kualitas tulisan dan motivasi kita dalam menulis. Kita akan terus semangat untuk mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya-karya tulisan yang lebih baik. Selanjutnya yang ke-11 adalah kenali penerbit. Nah, salah satu yang kita perlukan yaitu tahu apa sih kebijakan penerbit. Penerbit itu punya beberapa syarat untuk menerbitkan sebuah naskah. Salah satu hal yang paling sering dijadikan kenapa tulisan kita tidak diterbitkan misalkan itu adalah masalah pasar. Itu salah satu penyebabnya. Pasar yang menentukan dan penerbit tentunya banyak punya pandangan tersendiri daripada apa yang dinamakan pasar. Nah, untuk penyakit penulis pemula biasanya rasa percaya dirinya yang terlalu tinggi atau bahkan sebaliknya tidak percaya diri.
Nah, jika kita memang mau menerbitkan buku, sebaiknya sharinglah dengan editor. Biasanya jika tertarik dengan naskah atau gaya penulisan kita, penerbit akan memberikan banyak masukan. Bahkan tidak jarang penerbit yang memesan sebuah tulisan pada salah satu penulis yang dianggapnya mempunyai karakter dan mempunyai gaya tulisan yang unik serta menjual. Jika penerbit punya saran dan ide, sebaiknya pertimbangkan dan ikutilah. Langkah yang ke-12 adalah coba kirimkan ke penerbit. Setelah mempunyai beberapa tulisan menurut kita cukup menarik, jangan ragu dan takut untuk mencoba mengirimkan tulisan kita ke media maupun ke penerbit mayor. Namun, sebaiknya sebelum mengirimkan, mintalah teman kita untuk membaca dan merevisi tulisan kita supaya yakin untuk mengirim tulisan tersebut. Nah, yang ke-13 adalah ditolak. Nah, seandainya naskah kita ditolak, janganlah putus asa. Jika karya kita belum berhasil untuk diterbitkan, janganlah berputus asa. Kita dapat mengupload tulisan ke dalam sebuah blog pribadi sehingga tetap dapat dibaca oleh pembaca. Cobalah terus menulis karya-karya lainnya dan selalu memperbaiki hasil tulisan kita. Jangan putus asa jika naskahmu ditolak penerbit. Kenapa? Terkadang karena tidak sesuai dengan tema yang naskah dicari oleh penerbit. Jika ditolak penerbit A, belum tentu ditolak oleh penerbit B. Maka jangan putus asa atau ngambek bahkannya tidak mau menulis lagi. Ada banyak kok ratusan penerbit di Indonesia ini yang siap menerbitkan buku-buku kita. Justru karena naskah kita ditolak, itu menjadikan penyebab kita menjadi lebih banyak belajar dan memperbaiki tulisan kita. Seandainya nih di ke-13 ini mungkin ada beberapa yang teman-teman belum paham, misalnya di bab yang sebelumnya, sebelum menulis. Nah, ini kan mencari wadah penulis. Ini bisa jadi kita membuat atau mencari wadah penulisan, misalkan ikut penulis yang kita bisa menerbitkan antologi kita. Kenapa? Karena antologi itu biasanya kan menulisnya sedikit karena kita bergabung dengan penulis yang lain. Itu bisa dijadikan ajang atau wadah untuk menulis kita latihan yang nantinya akan menjadi penulis yang mandiri. Ya. Ke-13 langkah inilah yang diperlukan oleh penulis pemula. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang langkah itu nantinya kelak akan menjadi langkah yang untuk menuju penulis yang profesional, penulis yang diinginkan, penulis yang produktif, yang bestseller dan ternama. Nah, ini karya-karya saya. Bagi Anda yang mungkin membutuhkan bisa ditemukan atau dicari di toko Gramedia dan toko-toko online di seluruh Indonesia. Semoga tayangan video tadi bermanfaat khususnya bagi Anda yang ingin menjadi seorang penulis. Dan video selanjutnya adalah bagaimana menjadi penulis yang bestseller. Oke, tunggu. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.